Halo Gemini, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Gemini Sun Moon Rising Venus ya. Eh, ini bukan personal reading, ini general reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate abaikan saja. Update dari langit kali ini Gemini, kita baru saja melewati full moon di 1 Mei kemarin, full moon di Scorpio. Dan kita juga baru saja melewati masuknya Uranus di konstelasi Gemini di 27 April kemarin. Ya, intinya pergerakan langit meminta kita untuk mengevaluasi belief-belief lama ya yang sudah tidak lagi relevan atau hal-hal lama yang sudah tidak lagi relevan dengan kondisi kita. Itu diminta untuk dirombak, diperbarui, dikalibrasi ulang gitu ya. Yang tidak penting sudah tinggalkan saja, yang masih relevan ya gitu masih tetap kita pakai ya. Jadi full moon di Scorpio di sini itu pembasuhan jiwa teman-teman Gemini ya. Pembasuhan jiwa, jadi hal-hal yang di bawah permukaan itu akan muncul gitu ya, yang kita tidak sadari selama ini bahwa hal itu sudah tidak lagi relevan dengan kehidupan kita. Dan Uranus di Gemini di sini sangat mendukung sekali juga untuk perombakan total ya selama 7 tahun ke depan. Uranus di Gemini ini nanti sampai 2033. Jadi akan banyak komunikasi-komunikasi atau perubahan tingkat intelijensi yang kaitannya dengan teknologi ya, terus kemudian mencuatnya kritikan-kritikan pedas gitu ya. Nah, di sini kita diminta untuk berhati-hati dalam berbicara dan berucap ya teman-teman. Itu gitu. Oke, kita masuk ke energi utama Gemini kali ini. Semesta, energi utama untuk teman-teman Gemini di sini. By the way, kita sama-sama Gemini teman-teman ya. Saya juga Gemini. Jadi energi utama untuk kita kali ini. Oke, let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Oke, split the deck. Energi untuk kita. Fourth Chakra, Archangel Michael. Ya, di sini ya. Fourth Chakra, Archangel Raphael. Maaf. Ya, Fourth Chakra di sini adalah Heart Chakra ya teman-teman ya. Heart Chakra itu letaknya di dada. Jadi itu kaitannya dengan penerimaan, rasa tulus, kasih sayang gitu ya. Kaitannya dengan cinta gitu ya. Itu Fourth Chakra, Archangel Raphael. Jadi kalau teman-teman di sini kartu ini muncul, bisa jadi Fourth Chakra kita sedang terblokir, atau Fourth Chakra kita lagi diperkuat oleh malaikat yang melindungi kita ya di sini. Itu. Lalu kemudian mari kita lihat what's the tea untuk kita Gemini kali ini. Semesta, what's the tea untuk teman-teman Gemini di sini. Let's shuffle the deck. 1, 2. Ya, saya merasakan banyak energi cinta ya di sini ya, teman-teman Gemini ya. 3. Oke. Let's split the deck. Kita mendapatkan kartu Frenemy. Frenemy ya. Fake friends, to face, hidden intention. Jadi kita diminta untuk di sini tampaknya ada energi faking ya teman-teman ya. Ada seseorang di sekitar kita yang memakai topeng ya, yang tidak menunjukkan wajah aslinya. Di depan kita tampak baik-baik saja, ramah-ramah saja, tapi di belakang ternyata mereka punya niat yang lain gitu ya.
itu dengan frenemy gitu. Jadi kita diminta untuk hati-hati, dan dengan adanya Four Chakra di sini Archangel Raphael bisa jadi ya dengan kehadirannya frenemy ini itu tampaknya memblokir cakra keempat kita ya, cakra hati, dan kita diminta di sini untuk meditasi terkait peningkatan dalam energi cakra hati ini ya. Saya merasa bahwa di sini kita diminta untuk tidak mengikuti apapun itu permainan mereka. Jadi kita tetap fokus pada diri sendiri, kita tetap memancarkan rasa cinta kasih ya kepada semuanya yang ada di sekitar kita, supaya yang kembali kepada kita itu juga cinta kasih juga gitu ya. Oke, mari kita masuk ke dalam tarot. Let's shuffle. 1, 2, 3. Oke, untuk kami Gemini di sini semesta. Kartu pertama, Three of Swords. Kartu kedua, Page of Pentacles. Kartu ketiga, Nine of Cups. Bottom of the deck, Wheel of Fortune. Ya, tampaknya di sini teman-teman Gemini ya berusaha untuk memutar peruntungan, dan memang kita di sini seperti mendapatkan sebuah rezeki gitu ya, dengan adanya Wheel of Fortune di sini, mendapatkan sebuah keberuntungan. Mungkin kita melakukan sesuatu di masa lalu yang mana itu berimbas pada kita saat ini gitu ya. Dengan adanya Wheel of Fortune di sini ini juga terkait karma, dan kita di sini berusaha untuk mencari peruntungan, berusaha untuk merubah kondisi masa lalu yang mungkin kita terpuruk. Kita berusaha untuk bangkit kembali gitu ya dengan adanya Wheel of Fortune ini, dan ini didukung sekali oleh semesta teman-teman, dengan kita mendapatkan bottom of the deck Wheel of Fortune. Oke, sekilas masa lalu ya, kita mungkin pernah sakit hati di masa lalu ya dengan seseorang, dan itu yang membuat kita akhirnya menyadari gitu ya bahwa kita punya self worth gitu ya. Kita di sini mampu gitu ya tanpa mereka gitu ya, siapapun itu yang sudah menyakiti kita ya, entah pasangan kita atau saudara atau teman gitu ya, apapun itu ya, atau mungkin perusahaan yang kita tempati gitu ya, itu yang mempekerjakan kita itu bisa jadi menyakiti hati kita. Kita berharap sesuatu dari mereka ternyata tidak terpenuhi, dan akhirnya ya kita sakit hati gitu ya. Jadi itu di masa lalu, dan tampaknya energi sakit hati itu yang saya merasa di sini seperti menjadi bahan bakar ya, malahan ya, bahan bakar bagi kita untuk bangkit kembali. Salah satu kelebihan dari Gemini adalah dia sangat cepat beradaptasi, dan dia bisa cepat untuk bangkit gitu ya. Bukan kok karena kita itu orangnya mudah atau istilahnya melihat segalanya itu secara gampang gitu ya, tapi kita lebih pada berpikir pada kita logikanya cepat gitu ya di sini. Lalu kemudian energi saat ini ada Page of Pentacles, jadi kita seperti mendapatkan opportunity teman-teman ya. Tadi bottom of the deck Wheel of Fortune, dengan opportunity ini kita tidak akan menyia-nyiakan itu gitu ya. Kita berusaha untuk memanfaatkan opportunity yang datang untuk merubah keadaan. Jadi sakit hati di masa lalu itu kita pakai untuk semacam bahan bakar gitu ya. Itu tadi yang seperti saya jelaskan ya. Itu dengan adanya Page of Pentacles ada sebuah pesan terkait material di sini.
peningkatan material. Lalu di masa yang akan datang itu ada Nine of Cups, ya, Nine of Cups. Nine of Cups di sini adalah kartu wish fulfillment ya, wish fulfillment. Ini jadi ceritanya orang yang duduk ini itu tampak terlihat gendut karena sebelumnya dia sudah menikmati 9 cup sebenarnya teman-teman, dan dia disediakan lagi 9 cup lagi di belakangnya. Gitu ya. Dan ini menunjukkan, mengindikasikan bahwa kita diminta untuk intinya sebelum kita memanifestasikan sesuatu atau menginginkan sesuatu, kita diminta untuk embody dulu ya energi itu. Jadi kalau teman-teman minta supaya teman-teman meningkat rezekinya gitu ya, kita harus memperbaiki energi kita terkait uang gitu ya, memperbaiki energi kita terkait uang, dan kita mengkondisikan diri kita seperti layaknya kita sudah mendapatkan energi itu, sudah mendapatkan rezeki itu dari semesta gitu ya. Meskipun ya secara reality kita masih mengusahakan itu ya tentunya teman-teman ya. Tapi di sini kita memanifestasikan itu dengan cara mengkondisikan hati dan pikiran kita selaras dengan apa yang akan kita manifestasikan, dengan cara yaitu tadi, kalau misalnya kalian ingin peningkatan rezeki, berarti kalian harus merasa bahwa diri kalian sudah ditingkatkan rezekinya gitu ya, sehingga semesta di sini akan menjawabnya dengan apa yang energi yang sudah kita pancarkan. Kembali lagi teman-teman, semesta nggak bisa ya menggunakan bahasa kita manusia di sini ya. Kita minta semesta, kita minta duit gitu ya, nggak bisa teman-teman. Jadi kita di sini harus embody energinya dulu gitu ya, dengan adanya Nine of Cup di sini. Itu mari kita klarifikasi lebih dalam lagi ya teman-teman. 3 kartu ini. Ya, saya merasa juga dengan adanya Nine of Cups ini, itu cerita lain ya, di balik Nine of Cups ini adalah orang ini bartender teman-teman. Ceritanya ya, orang ini bartender dan dia yang berhak untuk memilih siapa yang bakal dia traktir gitu ya, dengan dia sudah mempersiapkan 9 cup di sini ya. Dia sudah mempersiapkan 9 cup di sini dan dia yang memilih gitu ya, siapa yang bakal dia traktir di sini. Jadi intinya ke depan kita dengan adanya rezeki baru ini, dengan adanya seperti peningkatan material yang kita dapatkan saat ini, itu akan membawa kita pada energi keberlimpahan ya, dan pada waktu kita berada dalam energi keberlimpahan, kita diminta untuk memilah-milah ya, siapa yang memang berhak untuk mendapatkan istilahnya mendapatkan bantuan dari kita. Tentunya ketika kita berada pada energi keberlimpahan itu akan menarik banyak hal ya di sekitar kita teman-teman ya. Jadi itu normal-normal saja, perlu disadari aja. Cuman yang pasti yang perlu kita lakukan di sini dengan energi Nine of Cups di sini adalah memilah-milah teman-teman, siapa yang memang layak untuk kita bantu dengan adanya kelebihan kita, dan siapa yang sebaiknya tidak perlu ya, gitu ya. Itu dengan energi Nine of Cups. Oke, dan tadi sudah jelas di What's the Tea ada frenemy di sini. Jadi hati-hati teman-teman, kita diminta untuk memilah-milah betul. Kita gunakan feeling kita, hati kita, intuisi kita gitu ya. Tentunya Gemini di sini peningkatan intuisinya cukup signifikan teman-teman, karena adanya Uranus di sini ya teman-teman ya. Uranus di sini berada di konstelasi Gemini, otomatis bagi kita yang berzodiak Gemini itu seperti kita itu agak sedikit kritis ya sama orang-orang ini ya. Jadi agak sedikit kita itu bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat gitu ya, dengan adanya Uranus di Gemini. Jadi hati-hati ya teman-teman Gemini. Oke, mari kita klarifikasi lebih dalam teman-teman untuk 3 kartu ini. Semesta bantu kami untuk mengklarifikasi pesan untuk Gemini kali ini. 2,
3. Oke, mari kita lihat 3 of Swords diklarifikasi dengan 5 of Swords. Lalu kemudian 4 of Pentacles. Lalu kemudian 5 of Wands. Ya, tampaknya teman-teman di masa lalu dengan adanya sakit hati ini, itu membuat kita itu berkonflik ya dengan seseorang yang menyakiti hati kita ya. Berkonflik baik secara pikiran maupun omongan gitu ya. Dengan adanya 5 of Swords di sini, jadi kita berusaha untuk intinya di masa lalu mengusahakan bagaimana caranya kita healing gitu ya, melindungi diri di sini supaya terhindar dari intinya yang mau saya sampaikan di sini adalah kita di masa lalu itu sudah sakit hati dan kita menjaga jarak ya sama orang itu ya. Jangan sampai orang itu menyakiti hati kita lagi, dan itu menjaga jarak ini baik secara fisikal, hati, omongan maupun presence gitu ya, apalagi material gitu ya. Kita di sini dengan adanya 4 of Pentacles, ini adalah energi yang tidak bergerak teman-teman, energi yang bertahan, mengunci diri gitu ya. Jadi di masa lalu kita berusaha untuk jaga jarak ya dari siapapun ini, dan dengan energi 5 of Wands di sini kita seperti berusaha untuk intinya yaitu tadi ya, melawan sebisa mungkin ya, melawan sebisa mungkin. Jadi kita berusaha untuk meminta kejelasan gitu ya, kenapa kok dia melakukan ini, lalu kemudian apa yang sudah dilakukan itu membuat kita sakit hati dan itu berdampak pada sikap kita pada mereka gitu ya. Jadi kita agak sedikit ya bisa dibilang ketus atau apapun itu gitu ya di masa lalu gitu ya. Oke. Lalu kemudian mari kita klarifikasi Page of Pentacles untuk energi kali ini. Energi yang muncul saat ini Page of Pentacles ini pesan teman-teman. Energi Taurus, Virgo, Capricorn. Ini terkait material, info terkait opportunity, sebuah material, uang, harta gitu ya, pekerjaan. Oke, Page of Pentacles diklarifikasi dengan Queen of Wands. Lalu kemudian kartu The Death. Lalu kemudian kartu The Sun. Ya, jelas sekali ya teman-teman ya. Ya, salah satu kelebihan Gemini ya, cukup cepat untuk move on. Jadi karena sakit hatinya di masa lalu, kita sudah tidak mau berurusan sama siapapun ini yang menyakiti kita, apapun ini ya. Lalu kemudian di masa sekarang itu kita kembali lagi bangkit dengan mengejar apa yang kita yang membuat kita bahagia gitu ya, apapun itu ya, dengan adanya energi Queen of Wands di sini. Dan kita sudah cuek banget ya, sudah tidak peduli lagi dengan omongan orang di sekitar kita, apalagi orang yang sudah menyakiti hati kita ini ya. Jadi kita tetap maju ke depan, kita berubah secara perlahan dengan adanya kartu The Death. Di sini kita memutuskan hubungan dan kita tampaknya lebih sekarang berfokus pada yang namanya material, sisi material gitu ya. Kita berusaha menyembuhkan diri, healing itu dengan cari uang gitu ya teman-teman ya, dan itu yang membuat kita bahagia, The Sun di sini. Dan semesta di sini memberikan betul apa yang kita inginkan dengan energi Page of Pentacles dengan diklarifikasi dengan The Sun di sini. Jadi kita be happy ya saat ini teman-teman ya, bahagia mengejar uang gitu ya, bukan mengejar sih tapi attract ya. Jadi bukan mengejar tapi attract. Jadi kita menarik energi uang di sini. Kita menghasilkan uang, bukan mencari uang gitu ya teman-teman ya. Jadi kita berfokus pada sisi material pada hidup kita yang mungkin dulunya ketika kita bersama dengan orang ini atau bersama dengan sesuatu ini, entah apapun itu terkait perusahaan atau apapun itu ikatannya, itu kita tidak bisa
berfokus pada energi material kita ya. Dan sekarang ketika hal ini sudah berakhir, hubungan atau apapun itu ikatannya, kita akhirnya bisa berfokus pada pengejaran attracting material gitu ya. Itu lalu kemudian di masa yang akan datang semesta mohon bantuan untuk kami di sini dengan mengklarifikasi kartu Nine of Cups. Oke. Nine of Cups diklarifikasi dengan Queen of Pentacles. Lalu kemudian Two of Pentacles. Lalu kemudian Ace of Wands. Bottom of the deck, Six of Wands. Ya, jelas sekali ya teman-teman ya. Berarti kita di sini tampaknya lebih mengarah pada skenario kedua atau cerita kedua terkait Nine of Cups di sini ya. Orang cabi ini ya. Seseorang yang cabi ini adalah seorang bartender dan dia yang berhak untuk memilih siapa yang bakal dia traktir gitu ya, dengan dia menyiapkan 9 cup di belakangnya ini ya, 9 cup anggur. Dan itu diklarifikasi dengan bottom of the deck clarifier adalah Six of Wands. Six of Wands itu kalau di Classic Rider-Waite ada seorang konglomerat yang memberikan sepeser uang koin pada dua pengemis di depannya gitu ya, tapi yang diberi itu hanya satu pengemis saja, pengemis yang lainnya tidak diberi. Jadi intinya di sini adalah kita diminta untuk memilah-milah pada siapa kita memberikan energi kita ya, apapun itu, terkait material, energi cinta atau apapun itu, kita diminta untuk memilah-milah betul siapa yang orang yang memang benar-benar yaitu tadi layak untuk kita beri gitu ya, energi kita gitu ya. Itu lalu kemudian Nine of Cup tadi diklarifikasi dengan Queen of Pentacles. Ini energi yang bagus ya teman-teman ya. Queen of Pentacles yang saat ini kita masih dalam kondisi energi Page of Pentacles dan itu berubah di masa depan menjadi energi Queen of Pentacles. Jadi ada peningkatan ya di sini ya, peningkatan secara material. Dan Queen of Pentacles di sini lebih pada nurturing ya, ketika kita sudah punya opportunity ini, kita mengejar dan kita sukses mengejar opportunity itu ya, mendapatkan rezeki yang kita minta di sini, kita akhirnya menggunakan rezeki itu untuk fokus membahagiakan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita yang memang benar-benar layak gitu ya, dengan adanya energi Queen of Pentacles. Jadi energi Queen itu menarik ke dalam gitu ya, jadi fokus ke dalam gitu ya. Jadi intinya energi Queen ini adalah seseorang yang mempertahankan sebuah kastil gitu ya. Kalau King itu kan dia menyerang keluar gitu ya. Itu dengan energi Queen of Pentacles di sini. Jadi bisa jadi juga Queen of Pentacles di sini kita nantinya, teman-teman Gemini nantinya akan bertemu dengan seseorang yang berelemen zodiak tanah gitu ya, Virgo, Taurus, Capricorn, siapapun itu. Lalu ya mungkin nantinya orang-orang ini nantinya yang akan membantu kita ya untuk meningkatkan sisi material di masa yang akan datang sehingga kita bisa mencapai energi Nine of Cups tadi ya, wish fulfillment. Lalu kemudian Nine of Cups ini juga diklarifikasi dengan Two of Pentacles. Kembali lagi juggling ya teman-teman ya, kita berusaha untuk menyeimbangkan sisi material kita. Gimana caranya menyeimbangkan? Yaitu tadi kita harus memilah-milah siapa yang benar-benar layak untuk kita berikan energi material ini dan siapa yang tidak layak. Dan kalau memang orang itu tidak layak, tidak usah dipaksakan ya. Kalau memang kita tidak punya ya tidak usah dipaksakan gitu ya. Jadi fokus pada diri kita terlebih dahulu intinya dengan adanya energi Two of Pentacles di sini ya. Jadi kita berusaha menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan. Ini ya. Lalu kemudian
Nine of Cups diklarifikasi juga dengan Ace of Wands. Ya, tentunya kita di sini seperti menemukan sebuah passion baru ya, passion baru yang dari passion itu nantinya kita akan mendapatkan sebuah keberlimpahan dan kita akhirnya bisa memperoleh atau berada dalam energi Nine of Cups itu tadi, wish fulfillment itu tadi ya, dengan clarifiernya adalah Ace of Wands. Bisa juga teman-teman, bottom of the deck Six of Wands ini adalah semesta sendiri teman-teman. Jadi ya memang ini memang karena kita dulu pernah dicurangi atau diperlakukan secara tidak adil sehingga kita sakit hati di masa lalu. Jadi tadi juga bottom of the deck layer pertama adalah Wheel of Fortune yang terkait karma gitu ya. Kita sudah berbuat baik sama orang ini tapi ternyata orang ini backstabbing gitu ya di belakang kita ya. Jadi akhirnya semesta sendiri yang membayar apa yang sudah hilang dari kita ya untuk orang ini gitu ya, dengan cara kita diberi opportunity untuk mengejar keberlimpahan ya. Oke, mari kita lihat komentar dari semesta. Oke semesta, mohon bantuan. Saran apa yang bisa diberikan untuk kami di sini para Gemini? Let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Oke, saran untuk Gemini. Pertama, Knight of Swords. Lalu kemudian The Sun. Lalu kemudian The Chariot. Bottom of the deck, Seven of Wands. Kembali lagi ya teman-teman ya, energi bertahan, energi jadi itu tadi ya, karena kita di sini prinsipnya gini ya, energi itu ketika di masa lalu kita itu sering diperlakukan tidak adil, akhirnya semesta sendiri memberikan kita energi keberlimpahan apapun itu ya, terkait cinta maupun material atau pekerjaan atau keluarga gitu ya. Intinya kita diberi sebuah kelebihan karena kita di masa lalu intinya sudah melakukan karma yang baik, dharma gitu ya, terus akhirnya dibayar sama semesta di saat ini. Dan ketika semesta akan memberikan itu akan attract banyak banyak peminat di sekitar kita teman-teman. Peminat ini adalah orang-orang yang berusaha untuk memanfaatkan energi kita karena kita saat ini sedang berada posisi mau naik gitu ya. Jadi di Wheel of Fortune dari bawah berusaha untuk naik ke atas gitu ya, dan itu energinya semakin meningkat ke arah positif dan itu akan menarik banyak peminat ke sekitar kita, dan kita diminta untuk benar-benar memilah-milah dan bertahan gitu ya. Tidak semua kita berikan energi kita kepada mereka gitu ya, dengan energi Seven of Wands di sini bottom of the decknya, saran dari semesta. Lalu kemudian semesta juga bilang intinya dengan 3 kartu di sini, Knight of Swords, The Sun, dan The Chariot ya, kita diminta untuk mengejar apa yang membuat kita bahagia dan yang kita diminta untuk meraih kemenangan terkait itu. Jadi energi The Chariot ini adalah movement, bergerak gitu ya, bergerak dari hubungan yang lama atau hal yang lama yang sudah menyakiti kita, dan kita diminta untuk bergerak ke arah kemenangan gitu ya. Apa yang kita menangkan di sini adalah apa yang membuat kita bahagia, The Sun gitu ya. Itu dengan saran semesta, Knight of Swords, The Sun, dan The Chariot di sini. Oke. Lalu kita lihat dari Moonology Oracle, kita mendapatkan kartu apa di sini? Semesta mohon bantuannya untuk Moonology Oracle.
Oke, kita mendapatkan supermoon, emotion are running high. Ya, emotion are running high. Jadi di sini tampaknya ya itu tadi ya, saya merasa bahwa kita ini lagi mau diangkat ke atas gitu ya sama semesta, dan itu uh, membuat kita itu menjadi istilahnya apa ya, kalau kalau dalam bahasa fisik atau bahasa dunia kecantikan kita membuat kita glowing gitu ya, tapi glowing secara energi gitu ya, yang ndak harus terkait fisik atau wajah gitu ya. Itu intinya terkait energi. Jadi di sini kita uh, intinya kita lagi high vibration teman-teman, high vibration. Jadi kita tentunya akan menarik banyak peminat di sinilah. Peminat ini tidak semuanya baik teman-teman ya. Jadi hati-hati dengan energi frenemy di awal tadi. Itu lalu kemudian untuk animal spirit oracle, animal spirit apa yang bisa kita terapkan di kehidupan kita atau kita embody gitu ya. Oke, terima kasih. Kita mendapatkan kartu Raven, Shaman, gitu ya. Raven ini burung gagak ya teman-teman ya. Saya bacakan, you are the creator and magician. Ya, energi kita ya, magician ya. Use your gift for good. There is power in your wisdom and words. Connect with elemental spirits and glide through the void. Claim your place as keeper of the mysteries. Ya, itu ya. Jadi kita diminta untuk menggunakan apapun kelebihan yang kita punya ya, apapun gift-nya dari semesta. Ya, ndak harus material. Kalau misalnya kalian punya mampu atau punya skill apapun gitu ya, yang dan itu bisa berguna untuk kepentingan tentunya sesama, dan sesama ini memang membutuhkan gitu ya, itu bisa kita berikan kepada mereka gitu ya. Jadi jangan sampai skill-skill ini atau kelebihan dari semesta ini apapun itu, cinta maupun material, itu jangan sampai jatuh ke tangan yang orang yang tidak layak untuk mendapatkannya, dan jangan sampai kita menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik atau apalagi balas dendam ya pada masa lalu yang sudah menyakiti kita gitu ya. Jangan sampai itu terjadi gitu ya. Perlu diingat bahwa apapun energi yang kita keluarkan itu kembali pada kita. Jadi kita harus stay positif dan keep high vibration di sini ya, dengan adanya tadi monologi oracle supermoon emotion are running high. Ya. Itu. Oke, sekian dari saya teman-teman Gemini, sama Gemini di sini. Sampai jumpa di bacaan Gemini yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran teman-teman Gemini. Ya, terima kasih. Salam satu semesta.